menyembahmu Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Bapa? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Bapa? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya Yesus. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Kuasamu indah Bapa, kebaikanmu nyata Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kembali Tuhan, kami bersatu Bapa, berkumpul Tuhan di ibadah kami Tuhan Yesus pada malamnya Bapa. Kalaupun kami sangat bersyukur ya Bapa, karena sampai pada malam ini Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, masih memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kali ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus Kau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhir Bapa. Berkatilah device yang kami gunakan Tuhan Yesus, baik handphone, laptop, ataupun apapun Tuhan, baik jaringan kami juga ya Bapa. Kiranya Pak berkati Tuhan Yesus, supaya kami Bapa dapat mengikuti ibadah ini Bapa dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin belum sempat hadir ya Bapa pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa untuk mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus pada malam ini Bapa. Kiranya yang Kau tutup fokus mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan Yesus, sekarang kami siap ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah menyembah Tuhan dan kita akan angkat sorak-sorai bagi Dia. Kita mau angkat satu pujian, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiara yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saudara, kita mengangkat pujian dari awal
Dari awal kan kita percaya hanya Tuhan milik kita di surga. Mari kita angkatin dengan sorak-sorai bergembira. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita sudah mengangkat penyembahan dan pujian bagi Dia sekarang. Saatnya saya buka ruang kesaksian. Saya buka ruang kesaksian untuk saudara-saudara yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan pada hari ini. Ada yang ingin kesaksian? Baiklah, kalau tidak ingin kesaksian, kita akan langsung ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita ke firman Tuhan, mari kita angkat satu penyembahan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. Mari kita angkat pujian dari awal, kita percaya kasih yang terindah yang datang daripada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku,
tak pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku agungi. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Saya serahkan kepada hambanya. Laptop aja. Kamu kameranya gimana? Oke, shalom semuanya. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar. Oke, shalom semuanya. Terasa sudah hari Rabu, sudah mau akhir bulan Mei ya. Kita mesti lebih rajin lagi untuk selalu bersatu hati di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur selalu kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Angel udah hadir. Jenny, puji nama Tuhan ya. Sudah lengkap, anak-anak kita doakan pada ulangannya udah selesai belum nih? Ya, kita nggak berasa satu hari lagi ya. Ya, terus belajar dan kita hanya bisa berdoa. Tuhan berkati selalu ya. Dan nilai-nilainya semuanya dapat yang terbaik anak-anak Tuhan. Amin. Ya, nggak terasa besok kita sudah mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Kita percaya, kita sudah sering merayakannya, dan ya kita selalu bersyukur dan bersyukur ya buat segala kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, pada malam hari ini kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita satukan hati kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada malam hari ini. Engkau persatukan hati kami kembali Tuhan.
untuk boleh kami menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya apapun yang kami dengar Tuhan pada malam hari ini, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hanya firman-Mu yang selalu menerangi jalan kami Tuhan, dan firman-Mu selalu memberikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya, kami selalu bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jadi kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Ya, pada malam hari ini saya mau menceritakan tentang Thomas ya. Seringkali kita mendengar di dalam firman Tuhan tentang Thomas yang kalau belum melihat belum yakin. Itulah sifat manusia ya. Kalau belum merasakan sesuatu yang di depan mata, yang dilihat atau dirasakan, itu keyakinannya belum nyata ya. Ya, inilah yang dilakukan oleh Thomas. Kita buka di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah ketemu semuanya? Oh, hostnya siapa nih? Bisa ditampilkan? Oke. Ya, di sini perikopnya di Alkitab adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, kita baca bersama ya, yang sudah dapat di layar pun sudah ada. Ya, dari ayat 24 kita baca, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, ayat selanjutnya 26 sampai 29 ya. Oke. Ayat 26 kita baca bersama. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, pada Thomas ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ini sampai di sini. Tuhan berkati semuanya. Dan kita sudah sering kali mendengar cerita tentang Thomas ya. Pasti semuanya sudah pada hafal ya. Dan ya kita percaya inilah firman yang luar biasa, dan ini yang Tuhan berikan buat kita semua, bahwa itulah sifat manusia ya. Kalau kita belum merasakan sesuatu secara kedagingan,
pasti kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah melihat seperti Thomas yakin bahwa berkat itu, bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita, baru kita percaya. Dan seperti kita pada saat ini, pada zamannya Thomas berbahagia ya, dia bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, dimana kalau kita yang melihat langsung Yesus seperti itu ya, berbahagia sekali ya. Tetapi ya namanya manusia, apalagi Yesus hadir dalam wujud manusia. Tetapi kita percaya kalau Yesus hadir di dalam dunia ini pasti membawa kedamaian. Seperti yang dia katakan kepada murid-muridnya tadi yang kita sudah baca, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan selalu membawa kedamaian di dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak damai, itu artinya bukan dari Tuhan, berarti dari si iblis. Dan di sini Tuhan pada saat Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Pada saat dia berbicara seperti itu, Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Tetapi begitu Tuhan hadir bisa di mana aja. Di sini di Alkitab dikatakan semua ruangan terkunci. Tuhan bisa hadir. Itulah bukti nyata kebesaran Tuhan. Dan pada saat Thomas berkata seperti itu, apa Tuhan ada di situ? Tuhan tidak ada, tetapi di situ bukti nyata bahwa Tuhan tahu apa yang kita perkatakan maupun dari dalam hati ataupun tempat tersembunyi. Tuhan itu tahu apa yang kita perkatakan, apa yang kita pergumulkan. Makanya di sini adalah di firman ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan Tuhan itu ada di mana-mana. Baik itu di tempat pelosok-pelosok, Tuhan selalu ada buat kita. Jangan bilang Tuhan tidak dengar perkataan kita. Thomas berkata seperti ini, Tuhan tidak ada tidak kelihatan nyata pada saat teman-temannya berkata dia bertemu Tuhan Yesus. Dan pada saat Thomas berkata seperti itu, Tuhan tidak ada, tetapi Tuhan tahu apa yang Thomas inginkan. Begitu Tuhan hadir, Tuhan juga bisa hadir di mana aja. Tempat terkunci pun Tuhan bisa hadir. Karena Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Raja di atas segala raja. Jadi ini adalah bukti nyata buat Tuhan itu pembawa damai sejahtera buat kita semua. Dia tahu apapun pergumulan yang kita inginkan di dalam hidup ini, ya Tuhan akan nyatakan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik di dalam hidup kita. Karena ini adalah bukti nyata di dalam kitab bahwa Tuhan selalu mendengar apapun yang kita perkatakan. Sedetail mungkin Tuhan menjawab segala pergumulan Thomas di dalam kitab ini. Bahwa dia ingin menaruh jarinya. Nih, sebelum aku melihat, nih, Tuhan menjawab, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan berkata seperti itu kepada Thomas. Berbahagialah Thomas yang mendengar perkataan Tuhan ya secara langsung ya. Begitu juga kita pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah selalu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kesedihan, Tuhan tidak pernah merancangkan tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan selalu, di Alkitab pun sudah diperkatakan, Tuhan selalu memberikan damai sejahtera bagi kamu semua. Firman yang luar biasa ya, Tuhan selalu menjawab segala doa-doa kita. Kita hidup di dalam dunia ini, dari lahir hingga dewasa, kita bisa melihat
apapun yang terjadi di dalam hidup kita, dari kita masih kanak-kanak hingga kita menjadi dewasa dan menjadi orang tua atau menjadi oma, pasti banyak berkat yang Tuhan berikan. Biarpun itu berkat ya secara kedagingan mungkin menyakitkan, menyedihkan, atau menggembirakan, semua adalah firman di dalam hidup kita. Dan itu harus kita lewati dan harus kita jalani semuanya. Kita bisa melewatinya ya hanya bersama Tuhan. Dan jangan lupa kita harus berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Berserulah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab yang terbaik ya. Khususnya kita bersyukur terus bersatu hati, kita ingin memiliki tempat ibadah, apapun kegiatan yang kita lakukan, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Dan ya kita bisa lihat bahwa kita bisa menjalankan semua kegiatan kita, ya seperti kita bisa ibadah padang kemarin, itu luar biasa. Tuhan sediakan semua apapun pergumulan kita, yang kita apapun kebutuhan kita selama kita beribadah, Tuhan sediakan semuanya. Kita percaya hanya Tuhanlah yang dapat menjawab segala doa-doa kita. Makanya kita ya khususnya anak-anak yang saat ini sedang ulangan, ya teruslah berdoa, jangan lupa sebelum belajar, dan ya percaya Tuhan akan memberkati anak-anak kita semua di dalam sekolahnya. Dan Tuhan akan menjaga terutama kesehatannya ya, biar semuanya bisa menjalankan ujiannya dalam keadaan sehat, selalu sampai selesai dan selamanya sehat semua ya, amin. Dan kita juga terus berdoa untuk orang tua, ya pasti banyak biaya yang dikeluarkan setelah kenaikan kelas. Dan kita terus berseru kepada Tuhan, bahwa semuanya Tuhan sediakan, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita di dalam hidup ini, kita imankan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kita terus bersatu hati di dalam Tuhan, makin banyak yang mendoakan, ya makin banyak juga berkat-berkatnya. Kita hadir pada malam hari ini, saya percaya tidak akan sia-sia waktu yang kita jalankan pada malam hari ini ya. Kita percaya biarpun kita letih, mungkin ada yang bekerja, ada yang ya sekarang udah aktif sekolah, seperti Ama masih nganterin cucu sekolah. Ya itu luar biasa seorang Oma bisa nganterin cucu. Kesempatan yang luar biasa ya. Sehat selalu Omanya juga ya. Kita bersyukur, dan yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja, Tuhan ya Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat yang luar biasa ya. Para oma-oma semuanya kita bisa bersama-sama ya. Kadang ya itulah waktu yang Tuhan berikan buat kita, ya kita syukuri selalu ya di dalam hidup ini, karena ya hanya ini yang dapat kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hati kita juga pasti senang karena kita bertemu lagi dengan satu dengan yang lainnya, kita bisa melihat semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur selalu lah buat ya inilah kekuatan kita di dalam Tuhan. Ya, saya pun merasakan di saat saya sakit tidak bisa bangun, ya itu suatu bagi saya kalau sakit seperti itu tidak bisa bangun, tidak beribadah gitu, kayaknya ada yang kurang di dalam hidup ini. Ya, tapi saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, dan ya saya bersyukur Tuhan selalu menjawab doa-doa saya. Begitu juga kita semua, kita bisa melewatinya hingga saat ini. Saya percaya banyak doa-doa yang Tuhan jawab di dalam hidup kita. Ya, saya apapun yang kejadian yang saya alami belum lama ini, ya saya sudah saksikan. Saya pada saat saya namanya perjalanan jauh, ya seringkali suka kebelet ya di dalam buang air kecil, dan pas balik pulang
saya merasakan ada yang kurang enak gitu. Dulu saya buang air kecilnya ada darahnya, tapi ya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tidak dengan obat-obat, ya tidak dengan ke dokter, tapi saya hanya minum air putih, dan ya Tuhan pulihkan. Hingga kencingnya keluar darah pun saya pernah alami. Dan ya kemarin pun saya hanya kencingnya lancar, cuma setelah Lebaran ya saya mengalami itu. Kencingnya lancar, tapi tidak bisa tahan gitu loh. Jadi ya di situ saya ya hanya bisa pada saat merasakan seperti itu hanya bisa ngompol gitu. Belum lama saya mengalami itu. Cuma tidak kencing berdarah ya. Tetapi ya saya hanya berseru kepada Tuhan dan itu Tuhan jawab selalu doa-doa saya bersyukur Tuhan pulihkan kesehatan saya sehingga ya bisa normal kembali, saya bisa ya jalan ke kamar mandi bisa tahan lah, tapi tidak sampai saya ngompol gitu. Ya waktu habis Lebaran saya habis jalan-jalan pulang saya mengalami hal seperti itu. Jadi setelah saya pada saat mau kencing saya langsung ngompolin aja, seperti itu saya lakukan dan ya lama-lama normal kembali, saya untuk buang air kecilnya bisa normal kembali. Jadi tidak saya pikir pada saat saya mau main ke rumah teman udah saya pakai pampers aja udah kayak bayi, tapi Tuhan berkata tidak. Dan ya saya bersyukur Tuhan, yang penting kita percaya ada caranya Tuhan yang Tuhan berikan. Dan saya pun pada saat mengalami kencing berdarah ada teman yang telepon saya, ke dokter mana, pakai obat apa? Saya bilang saya hanya bilang ya saya berdoa kepada Tuhan dan ya saya tidak ke dokter, saya bilang. Ya teman saya bilang saya juga berdoa, tetapi saya mau ke dokter. Ya udah ke dokter aja, kalau saya sih berdoa dan minum air putih doang, udah itu aja cukup gitu, dan kita hanya di rumah aja. Jadi saya tidak main keluar, saya di rumah aja. Kencingnya berdarah dulu ya, sampai keluar kayak gumpalan darah seperti orang datang bulan ya. Jadi seperti itulah, pada saat keluar darah seperti itu kencingnya sungguh-sungguh sakitnya minta ampun perutnya. Jadi ya itu kejadian yang pertama kali. Kalau yang habis Lebaran ini ya hanya ngilu-ngilu aja sih pada saat kencingnya. Jadi itu aja yang pernah saya alami, kejadian yang luar biasa. Dan ya Tuhan selalu jaga kesehatan. Ya itulah yang saya alami ya, pengalaman saya bersama Tuhan. Pasti saudara-saudara semua banyak pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan ya saya, kalau memang ada kejadian seperti itu, saksikanlah, jadilah berkat buat saudara-saudara seiman kita, ataupun saudara-saudara yang tidak seiman, jadikanlah berkat buat mereka. Jadi ya banyak kejadian yang saya alami dari anak saya pun, ya saya ya ada hikmat tersendiri lah yang Tuhan berikan ya buat saya pribadi. Di saat anak saya mengalami sesuatu sakit, ya saya hanya berpikir, aduh, saya orangnya selalu nggak mau ke dokter dulu dah. Kalau bisa saya berseru kepada Tuhan dan saya memikirkan secara alami apa yang harus saya kerjakan untuk kesembuhan anak saya. Ya Tuhan kasih hikmat. Ya waktu itu Fani mengalami seperti dibilang wasir, bukan wasir, dia suka semenjak awal kuliah kejadiannya. Awal kuliah dia makan, mungkin makanannya nggak teratur, maksudnya makanannya tidak seperti kita ya, masak di rumah ada sayur, ada
telur gitu, tidak seperti di mall ya. Dan ya pada saat di kuliah kan beli makanan secara online itu luar biasa ya promo-promonya. Jadi ada kejadian Van itu seperti wasir, tetapi tidak ada bentuk wasirnya itu seperti apa gitu. Ya soalnya normal-normal aja kelihatannya pas saya lihat. Dan ya begitu Fanny bilang, kalau dia nongkrong, dia pencet keluar nanah gitu. Dan saya pun melihat, kok bisa ya keluar nanah? Saya juga bingung lihatnya. Kok bisa gitu keluar nanah? Padahal lihat bentuknya itu tidak ada luka yang keluar gitu. Aduh, dalam nama Yesus, saya kalau mengalami apapun yang saya hadapi, ya hanya bisa dalam nama Yesus. Saya pikirkan lagi pakai apa gitu. Ya saya akhirnya saya pernah Bapak Gembala Pak Adi bilang pakai salep kutu air. Tetapi kalau kelihatan kan saya bisa gitu ngikutinnya. Karena kelihatan gitu nongol gitu. Kalau wasir kan keluar kayak bunga. Tetapi ini tidak ada luka yang keluar gitu loh. Dan ini adanya di dalam gitu. Dan saya bingung, kalau di luar saya bisa olesin dari luar. Tapi dari dalam saya bingung di mana tempat lukanya gitu. Dan ya udah, saya hanya mikirin udah saya ambil cotton bud aja. Cotton bud saya ambil salep nosip yang banyak, dan saya tidak ngomong bahwa saya akan masukin itu salep cotton bud itu ke lubang, ke tempatnya gitulah, tempat pasirnya. Dan ya saya masukin, sakit pannya. Jadi dia kabur, terus saya bilang sini mau ditarik lagi itunya cotton budnya, saya puter dah itu kabur lagi tuh anak. Akhirnya saya tarik, ya puji nama Tuhan, semenjak saya seperti itu, saya lakukan pengobatannya seperti itu, baik dianya. Itulah kuasa Tuhan ya, banyak pasti ada cara yang Tuhan berikan ya, asalkan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu lah kita untuk percaya kepada Tuhan, karena di dalam firman ini dikatakan karena engkau telah melihat aku, Thomas melihat ya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Di firman dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita semua ya, kita tidak melihat Tuhan, tapi kejadian yang kita alami selagi kita kecil hingga kita dewasa, pasti banyak berkat yang Tuhan berikan lewat kejadian-kejadian yang kita alami di dalam hidup ini, menjadikan kita lebih kuat, bukannya menjadikan kita lemah di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kita harus percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, dan di dalam ibadah yang Tuhan sediakan pun ada Tuhan bekerja buat kita semua. Dan ya kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada esok hari. Kita berdoa, kita bisa beribadah bersama, kita bisa bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Memang seringkali kita merayakannya, tetapi ya di saat kita bisa merayakan lagi, itu adalah berkat yang luar biasa ya buat kita semua, kesempatan yang luar biasa bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bahwa kita masih terus bersatu hati, mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan buktinya kita bisa melihat berkumpul bersama-sama hingga saat ini. Besok pun kita merayakan persiapan, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita percaya berkat yang luar biasa ini tidak boleh kita sia-siakan.
karena berkat Tuhan sedang bekerja buat kita semua di dalam hidup ini. Dan kita buka lagi di dalam Yohanes, masih di Yohanes 20, tapi di ayat 30 sampai 31, ayat selanjutnya. Kita baca ya bersama-sama ya. Yohanes 20 ayat 30. Ya, sini. Maksudnya Injil ini dicatat. Kita baca ayat 30-nya. Kita baca bersama-sama ya, biar semuanya diberkati. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iman kita harus dikuatkan. Ini adalah bukti bahwa kalau kita mau memperoleh hidup di dalam Tuhan, kita harus menguatkan iman di dalam diri kita dulu ya, pribadi ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus kuat. Jangan kita lemah di dalam, mungkin ada kejadian-kejadian yang ya membuat kita galau, kita jadi lemah di dalam Tuhan. Tidak boleh seperti itu ya, kita harus lebih kuat lagi. Kita harus lebih menunjukkan bahwa Tuhan itulah yang biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Begitu juga dengan kegiatan kita di dalam Zoom ini atau di dalam kegiatan Gereja Betani Immanuel, kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita imankan semuanya pasti yang terbaik Tuhan berikan buat kita semua. Apapun yang kita pergumulkan, ya sebentar juga kita akan mengadakan ibadah retret atau ibadah padang ya, pilihan kepada saudara semua di saat nanti kita mengadakannya. Ya kita usahakan di saat liburan sekolah ya, biar semuanya bisa pada pergi ya. Kita cari hari yang terbaik lah. Kita cari hari yang libur, biar semuanya bisa pada pergi. Ya kita pilih mau retret apa, mau ibadah padang. Ya kita berdoa selalu biar kita semua masih bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, saling dikuatkan imannya satu dengan yang lainnya. Kita harus menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama bangun iman kita. Jangan kita terlena akan keadaan dunia ini. Ya, saya percaya di dalam hidup ini pasti banyak kejadian-kejadian yang ya mungkin kita tidak duga-duga, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita hanya percaya semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada jalannya Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan saya pun ya saat ini anak pengen nikah pun ya saya mikirin, tapi ya semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik lah. Dan saya juga melihat semuanya ya Tuhan berkati ya. Apapun yang Fani perlukan dan Patrick perlukan, saya lihat ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan. Saya pun sampai kok bisa ya gitu. Ya itulah caranya Tuhan yang mungkin secara kedagingan kayaknya nggak mungkin deh. Tetapi kalau Tuhan sudah menjawab, semuanya menjadi mungkin. Itulah yang saya lihat ya, kejadian yang saya alami pada saat Fani merencanakan seperti itu. Ada aja dia ya kedua anak ini berkat-berkatnya ya yang Tuhan sediakan.
Ya, saya pun sebagai orang tua, itulah kita sebagai orang tua hanya bisa berdoa. Dan kita tidak menjanjikan, oh kita bantu ya, tidak seperti itu. Jadi ya saya hanya bilang, ya udah berdoa, berdoa. Semuanya pasti Tuhan sediakan. Dan ya saya lihat Tuhan, ya dalam nama Yesus Tuhan jawab semuanya. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan sediakan semuanya. Dan ya saya percaya semuanya itu Tuhan yang turun tangan. Makanya kita harus rajin-rajin berbicara kepada Tuhan, baik lewat doa maupun lewat kesaksian, terus memuji Tuhan setiap hari, jangan lupa. Itu aja yang harus kita lakukan. Dan ya saya percaya pasti Tuhan jawab semua pergumulan di dalam hidup kita. Ya, itulah yang harus kita kuatkan, iman kita semuanya harus maju di dalam Tuhan. Ya, jangan jadi pendengar tetapi jadilah pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Harus maju semuanya, harus bisa melayani Tuhan. Biarpun mungkin awalnya grogi, lama-lama akan menjadi luar biasa di dalam pelayanan ya. Kita bisa, selama kita ikut Zoom, kita bisa saksikan siapa-siapa aja yang baru melayani, ya sampai saat ini terus maju di dalam Tuhan. Begitu juga kita yang masih baru, terus maju di dalam Tuhan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, pelaku-pelaku firman yang luar biasa, jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan simpan berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita, baik itu berkat apapun bentuknya, jadilah saksi yang luar biasa dan jadilah berkat bagi semua, bagi apapun yang kita inginkan, kita taburkan, semuanya kita jalankan sesuai dengan kemauannya Tuhan. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak mau seperti Thomas Tuhan yang hanya melihat kenyataan Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Tetapi kami mau mengikuti Engkau Tuhan dari iman percaya kami Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Bahwa Engkau selalu bekerja buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan hikmat di dalam hidup kami. Sehingga kami semua Tuhan selalu menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Selagi kami hidup Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, kasih yang terindah Tuhan, yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Inilah Tuhan, bukti nyata Tuhan, hingga saat ini kami bisa bersatu hati dalam keadaan sehat Tuhan. Ini adalah bukti dan berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kuat kami dan Engkaulah sumber gagah kami Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik, semua yang terindah Tuhan, selalu Engkau curahkan di dalam hidup kami Tuhan. Khususnya buat anak-anak yang sedang ulangan Tuhan, kami percaya Engkau berikan hikmat yang terbaik Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan dapat mengisi semua soal-soal ulangan Tuhan dengan baik dan benar Tuhan, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Engkau berkati kedua orang tuanya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya di dalam sekolahnya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kedua orang tuanya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Sehingga mereka dapat memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan anak-anaknya di dalam sekolahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa terus nyata di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, bagi kita yang percaya katakan
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan kepada WL. Ini apa? Dikembalikan ke Ci Perlin dulu ya, pilihnya lagi ke toilet, Ci. Oh iya. Saya Aten. Oke. Berhubung ayat hafalannya lagi pada ulangan. Pengurus ayat hafalan. Ya, saya yang mimpin aja. Oke, ayat hafalan hari ini ya. Yohanes 14 ayat 15 ya. Tunggu ya, saya buka. Oke. Ya. Waduh, yang nunjuk tangan udah banyak nih, ada 3 nih. Ini Bum Bum, siapa ya Bum Bum? Presennya banyak banget ini. Ya. Saya ambil dulu Ibu Legia. Boleh ayat hafalannya? Suaranya dibuka. Ibu Legia. Mama duluan. Kok Mama duluan? Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahmu. Iya, betul. Perintahku. Oh iya, perintah. Ayo Atin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Terima kasih. Abangnya mana sih Abang? Ya, Abang. Yohanes 14 Ya. ayat 19. Ya. Jika kalau kamu mengasihi aku, kamu Ya. akan menuruti segala perintahku. Amin. Tuhan berkati. Matthew, Martin, Blegia. Ya, selanjutnya Vera. Sesuai urutan. Mami dulu, kan Mami yang dipanggil. Mami. Iya, dia mau dipanggil tadi. Ya udah, oke. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Gio. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, Tuhan berkati, Vera, Gio. Oh, Terima kasih. kasih. Noel, sekarang Noel. Oke. Oke. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Selanjutnya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siagian, selanjutnya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Terima kasih. Berkati keluarga Noel. Ya, selanjutnya Jenis.
Mana Jenny? Yohanes 14 ayat 15. Videonya hilang. Ya. Jenisnya nggak kelihatan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Oke, maminya mau langsung. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Yohanes 14 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Oke, Tuhan berkati. Depi Yohanes lanjut. 14, Yohanes 14 ayat 15. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Tuhan berkati keluarga Jenis, Angel, Ping Ping, Tuhan berkati. Selanjutnya Sama-sama. siapa ya? Oh, Mama udah buka mic, Ibu Suwanti. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Oke, amin. Selanjutnya siapa nih yang belum nih? Yang belum siapa? Oh, Malina. Ya. Udah buka mic. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, Tuhan berkati sama selanjutnya. Tante Lipong. Ayo buka mic-nya. Yohanes. Ya. Udah Yohanes 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Iya, betul. Oke, selanjutnya Filia ya? Belum. Kenapa Anda begitu? Yohanes 14. Kayaknya lagi meeting nih berdua. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi segala Menuruti. Belum. Yohanes ya? Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Aduh, pengawasnya ini juga ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Oke, Tuhan berkati Bu Mila dan Filia. Selanjutnya, Bastian. Are you ready, Bastian? Kayaknya nge-lag nih. Saya yang nge-lag apa Bastian yang nge-lag nih? Ready, Bu. Oke. Waduh.
Ada kumisnya. Kumisnya galak amat. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Ada lagi? Lagi pada reuni ya di rumah ya? Enggak. Mamanya udah pulang. Udah, tapi habis pulang sekolah Iya. Ayo, Miss Messi di ya? rumah tante. Ya. Mama Lanjutnya Messi. Udah siap? belum. Yohanes 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi? Lika? Oi Lika. Woi Lika. Nanti dulu katanya mau ngapain dulu sebentar. Amanda udah belum Amanda? Coba dulu saya. Nah, coba. Fania coba. Coba ya. Ya coba. Kamu pasti bisa. Ya Fania. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau Ya. kamu memuji Mengasihi aku kamu bingung nih, nanti aja lah. Aku. Fania bingung nih, nanti aja deh. Siapa nih Lika? Bentar. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Amanda ada? Enggak ada, Bu. Enggak dulu, libur Amanda. Pak Johan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti aku segala perintahku. Menuruti aku. Ya. Lanjutnya saya ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Yang ikut hari ini ada 22 orang. Ya, saya sebutin ya. Keluarga Ibu Legia, Martin, Matthew, dan Ibu Legia. Keluarga Ibu Vera, dan Jiu. Keluarga Noel, Ibu Melin, dan Pasyagian. Keluarga Jenis, Angel, Ibu Evi, Ibu Ping, Ibu Suanti, Amalina, Ibu Lipong, Filia, dan Ibu Mila, Bastian, Messi, dan Lika, Yohan, dan saya. Amalina, siapa? Si imutnya mana sih? Iya, Gisel. Giselnya lagi nggak enak badan. Oh, lagi ulangan juga Lagi dia. batuk. Iya, hari Senin. Oh, hari Senin tuh. Hari Senin baru mulai. Oh, sama ya kayak SMA ya. Perlin juga Senin baru mulai. Oke, kita doain ntar Gisel sembuh biar bisa ujian sehat nanti.
Ya, ayat hafalan untuk selanjutnya saya ambil di Yohanes 20 ayat 29 ya. Yohanes 20 ayat 29. Udah pernah. Udah pernah sih. Oh ya. Oke. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu ayat hafalan untuk hari Senin ya, bukan besok. Besok kita ada ibadah raya jam 10 pagi. Jadi ibadah Jumnya ditiadakan, itu aja. Berapa Yohanes? Yohanes berapa tadi? Yohanes 20 ayat 29, Mam. Oh, Yohanes 20 ayat 29. Ya. Ya udah kata Yesus. Oh ya udah. Buat Thank you. hari Senin ya. Besok Bu. kita ibadah raya. Ya. Bu Mary, itu kalau nggak salah ayat hafalannya udah pernah. Iya, udah pernah. Nggak apa-apa, kita ulangin lagi. Semua ayat udah pernah sih. Oke deh. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Kita harapkan besok kita sama-sama ibadah raya jam 10 pagi. Ya, itu aja ya sebelum kita akhiri ibadah. Masih ada waktu. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, ada yang mau didoakan? Doain buat Gisel. Iya, kita doain Buat Gisel. Gisel lagi Biar sehat lagi selalu. Enak badan ya. Ulangan soalnya. Oh, Jenis anak-anak lagi ulangan ya? Jenis Angel ulangan ya? Iya. Oh iya, ntar kita doain ya. Ada lagi yang mau didoakan? Gio, Mary. Iya. Matematika. Kenapa Gio? Matematikanya? Ulangan matematika Jumat. Oh, ulangan matematika hari Jumat. Iya. Terus siapa? Hari ini siapa ya? Malas. Ntar dulu saya lihat jadwalnya. Hari ini sama Ryan. Ryan. Belakang telinganya ada kayak benjolan dikit gitu. Ryan ya? Iya. Tahu. Benjolan di belakang telinganya ya? Telipom. Iya. Dikit. Katanya sih nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kita khawatir aja. Iya. Kita doakan ya biar kempes dan normal kembali. Oke. Saya catat dulu pokok doanya. Oke, ya. Kita satukan hati kita. Kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu yang luar biasa, pimpinan-Mu yang luar biasa, untuk ibadah yang Kau sediakan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati semua Tuhan, yang
bertugas pada malam hari ini, khususnya WL Filia dan co-host Tuhan, kami percaya serta hamba-Mu ini Tuhan sebagai firman, kami percaya Tuhan Engkau berkati selalu dengan berkat-Mu yang luar biasa, pakailah kami semua Tuhan sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang datang hadir dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang maha tahu apapun yang menjadi kerinduan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Engkau yang menyatakan semuanya Tuhan. Yang terbaik Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami juga bersatu hati Tuhan untuk para jemaat Betani Immanuel Tuhan, dimanapun mereka berada yang belum bisa mengikuti Zoom Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang maha tahu, Engkau juga selalu berkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya di dalam kehidupannya Tuhan dan rumah tangganya, kami percaya biarlah berkat-berkat-Mu selalu tercurah untuk para jemaat Betani Immanuel Tuhan yang belum bisa hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan dan bersyukur untuk segala pemulihan yang terjadi Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membuat dunia ini menjadi keadaannya menjadi normal kembali Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan normal Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan segala pergumulan kami Tuhan untuk kesembuhan Gisel Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan. Engkau yang sanggup pulihkan kesehatan Gisel Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Engkau jamah sakit penyakitnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Gisel Tuhan Engkau berikan kesembuhan yang terbaik Tuhan. Sehingga Gisel bisa beraktivitas kembali Tuhan. Dan Gisel bisa mengikuti sekolah kembali Tuhan. Dan bisa ulangan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gio yang akan ulangan matematika Tuhan pada hari Jumat. Kami percaya Engkau berkati Gio Tuhan, sehingga Gio mendapatkan nilai yang terbaik, dan Gio dapat mengisi semua soal-soalnya dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah Gio bisa menjadi terang-Mu Tuhan di sekolahnya Tuhan, bukti nyata yang daripada Engkau Tuhan, bahwa Gio adalah anak yang pintar Tuhan, menjadikan Gio anak yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ryan Tuhan yang ada benjolan di belakang telinganya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengangkat benjolannya Tuhan, dan Engkau yang sanggup mengempeskan benjolan itu Tuhan menjadi normal kembali Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang terus mengalir Tuhan di dalam kesehatan Ryan Tuhan dari benjolan itu Tuhan. Biarlah Ryan Tuhan menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan atas berkat-Mu yang tercurah Tuhan, sehingga benjolannya kami percaya Engkau sudah jamah dan Engkau sudah buat benjolannya kempes kembali Tuhan dan menjadi normal Tuhan. Ryan, kami percaya Engkau berikan kesehatan yang terbaik dan keluarga besarnya, Ibu Lipong dan suami serta anak cucunya. Engkau berkati selalu dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jenis dan anak-anak yang lain Tuhan yang akan ujian Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka Tuhan dapat mengisi semua soal-soal yang ada di dalam ulangannya Tuhan dengan baik dan benar Tuhan, serta mereka mendapatkan nilai yang terbaik dari hasil ulangannya. Dan kami percaya Engkau jaga kesehatan mereka selama ulangan Tuhan, biarlah mereka bisa mengikuti ulangan dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak terang-Mu Tuhan, yang Engkau berkati selalu di dalam sekolahnya, sehingga mereka selalu mendapatkan nilai yang terbaik, dan mereka menjadi terang-Mu Tuhan di dalam sekolahnya Tuhan.
Dan kami percaya Engkau berkati kedua orang tuanya dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil, dan apapun yang keluarga lepas keluarga pada malam hari ini pergumulkan, Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berikan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami terus dipersatukan di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan terus dipermuliakan dan terus menyala-nyala di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang terus nyata di dalam dunia ini Tuhan, sehingga banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan, dan terus banyak saksi-Mu yang luar biasa yang terus menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah semuanya Tuhan selalu mengandalkan Engkau di atas segalanya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang memimpin roda pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, dari tingkat tertinggi hingga terendah Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu bekerja dan memberkatinya. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan ini berdasarkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, dan khususnya pergumulan di dalam gereja Betani Immanuel pada saat ini Tuhan. Kami menginginkan Tuhan tempat ibadah Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami di dalam ibadah kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan, untuk boleh kami ibadah onsite Tuhan. Dan kami percaya dimanapun tempat yang Kau pilihkan Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya yang pasti yang terbaik dan terindah Tuhan. Dan kami percaya bila Engkau sudah membuka rumah tempat ibadah kami Tuhan, kami percaya Engkau juga yang menjaga semuanya Tuhan. Kesatuan hati Tuhan di dalam hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga semuanya Tuhan, menjadikan kami lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan, dan jauhkan kami dari segala hal apapun yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami, pakai kami terus sebagai alat-Mu Tuhan, yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Sehingga kami selalu mempunyai kerinduan akan ibadah-Mu Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau usahamu, kegiatanmu, dan keluargamu. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, nanti minggu depan kita adakan voting ya. Untuk ibadah. Shalom, kedengaran suaranya saya? Terdengar. Soalnya pada gambarnya pada nge-lag. Jadi minggu depan kita akan voting ya untuk bagi saudara, kerinduan saudara ini maunya apakah retret ya, ibadah padang, ataukah kita ibadah onsite ya. Kalau ibadah onsite ya kita akan menyewa suatu tempat ya. Kalau ibadah padang nanti kita pikirkan tempatnya. Lalu kalau begitu juga retret ya. Nah, nanti supaya adil voting ini satu keluarga satu suara ya. Jadi bagi misalkan Bapak Siagian ya, nanti dikoordinasikan dulu
ya. Istri anaknya jadi satu suara ya. Jadi supaya adil ya, karena satu keluarga ada yang banyak, ada yang sedikit gitu kan. Jadi saya mengambil satu keluarga satu suara ya. Nah, saya mendapatkan kabar ya, puji nama Tuhan ya, kas kita sampai hari ini ada 7,1 juta ya. Ya puji nama Tuhan, ya Tuhan berkati dan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau seandainya retret, ya kemungkinan kita ambil waktu yang libur anak sekolah ya. Nah, ya, itu saja. Jadi saya kembalikan untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Foto, nggak ada. Pakai apa? Oh, foto. Ya udah, foto. Bisa. Oke, saya selanjutnya untuk kita berfoto ria yang akan dipimpin oleh Noel. Oke. Sebelumnya semuanya harus save dulu. Semuanya tolong dibuka kameranya. Oke. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara-saudara menarimpulnya. 1, 2, 3. Haleluya. Bisa. Udah. Dan sekali lagi saudara menelofnya 1, 2, 3. Sarangnya. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Jenny, Tuhan berkati Angel, Ceping, Vera, Tuhan berkati semuanya. Angel, Tuhan Bulegia, Tuhan berkati. Saya izin live ya. Oke. Selamat beristirahat. Mama, Besok Tuhan ada berkati. ibadah. Jangan lupa. Gelap ya, si Mama.